Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Uni Nabila Sifadeo, salah satu asisten laboratorium kontrol digital. Kali ini Uni akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita pelajari di modul 2, yaitu dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah mengenai diagram blok sistem kendali. Nah, apa itu diagram blok sistem kendali? Diagram blok sistem kendali adalah diagram yang menggambarkan tahapan dari pengendalian suatu sistem kendali. Nah, untuk menggambarkan tahapan-tahapan ini, kita butuh beberapa komponen dari diagram blok. Nah, umumnya diagram blok itu ada 4 bagian utama atau ada 4 komponen utamanya. Yang pertama itu ada garis sinyal, dia itu digambarkan dengan panah. Dia itu menggambarkan arah aliran sinyal. Yang kedua itu ada subsistem atau plan. Nah, ciri-cirinya itu biasanya dia di kotak yang berisi karakteristik dari tahapan pada blok itu yang biasanya dituliskan dalam suatu fungsi. Kemudian yang ketiga ada summing point atau titik penjumlahan. Itu adalah titik penjumlahan antara dua sinyal atau lebih. Kemudian ada branch point atau titik percabangan. Itu adalah titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, untuk contoh diagram blok sistem kendali itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh diagram blok sistem kendali untuk sistem kendali lingkar tertutup. Nanti kita akan belajar apa itu diagram blok sistem kendali lingkar tertutup. Nah, kalau garis-garis sinyalnya itu yang panah-panah ini. Nah, yang seperti ini. Berarti di sini ada RS, ES, CS, kemudian ada yang ini juga yang BS ini. Nah, itu adalah garis sinyal. Kemudian untuk subsistem atau plan yang di kotak-kotak dan berisi karakteristik yang ditulis dalam fungsi, itu ada subsistem GS dan subsistem HS. Kemudian untuk titik penjumlahan di sini ada titik penjumlahan ini. Berarti titik penjumlahan ini dapatnya itu dari penjumlahan antara FS dan negatif BS kita dapatnya ES gitu. Kalau titik percabangan di sini yang warna ini, yang ini cabangan. Seperti itu. Kemudian diagram blok ini ternyata juga memiliki hubungan dan bisa kita modifikasi. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah mengenai hubungan diagram blok. Diagram blok itu sama seperti rangkaian, hubungannya ada dua, hubungan seri dan hubungan paralel. Kalau hubungan seri itu dia tidak punya titik percabangan. Kalau paralel dia punya titik percabangan. Nih, yang ini nggak ada ya titik percabangannya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan yang paralel ini ada titik cabangannya yang ini gitu. Nah, kalau untuk hubungan seri sendiri berarti kita bisa mengalihkan eh, garis sinyal dan eh, subsistem yang sebaris. Misalnya ini, untuk dapetin X3 itu bisa kita kalikan saja X1 kali G1 kali G2. Nah, gimana cara dapatkannya? Kita tinjau satu-satu. X2 itu kita dapatkan dari perkalian antara G1 dan X1. Kalau X3 itu dapatnya dari perkalian X2 kali G2. Nah, itu yang dituliskan di persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti yang kita ganti si X2 ini dengan yang ini. Berarti jadinya itu X3 sama dengan X1 kali G1 kali G2. Semuanya kita tulis dalam domain Laplace. Kemudian kalau untuk hubungan paralel yang ada titik percabangannya ini, berarti kalau mau dapatin X2, caranya itu X1 kali G1. Kalau untuk dapatkan X3, berarti X1 kali G2. Tuh. Nama garis sinyalnya kita kalikan dengan subsistemnya. Kemudian di sini untuk dapatkan satu sinyal akhirnya yang kita kasih nama X4 ini, berarti kita jumlahkan X2 dengan negatif X3 karena di sini bertemu dengan tanda negatif gitu. Berarti kita substitusikan dia dapatnya nanti X4 sama dengan X1 dikalikan dengan G1 dikurang dengan G2. Sama semuanya ditulis dalam domain Laplace. Nah, bagaimana untuk modifikasi diagram blok dan apa yang kita modifikasi? Yang kita modifikasi itu adalah posisi titik percabangan dan titik penjumlahan.
Nah, yang percabangan dulu. Untuk titik percabangan ini, yang pertama kita bisa memindahkan titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, seperti ini. Untuk yang sebelum sistem, kita lihat berarti X1-nya itu sama untuk semua cabang. Nggak ada bedanya. Tapi, kalau untuk setelah sistem, yang X1 ini dikali G ke sini. Yang ini X1 dikali G dikali A. Kayak gitu. Nah, siapa A itu? A itu disebut dengan kompensator. Kompensator itu adalah kompensasi karena kita sudah memindahkan atau memodifikasi suatu diagram blok. Jadi setiap kita otak-atik diagram bloknya, harus kita beri dia sebuah kompensator yang menjadi kompensasinya. Kalau yang sekarang, nama kompensatornya itu A. Nah, kita lihat. Dari yang sebelum sistem, X1-nya itu bernilai X1 saja. Tapi kalau yang sesudah sistem ini, X1 ini sama nilainya dengan X1 kali G kali A. Kita samakan dia untuk dapatkan nilai dari kompensator. Yang ini bisa nih. Jadinya A sama dengan 1/G. Nah, gimana kalau dari setelah titik setelah sistem ke sebelum sistem? Ini dia kompensatornya. Tetap kita beri kompensator. Yang sebelum sistem berarti eh, X1 dikali G saja. Hasilnya X1G untuk semua cabang. Tapi kalau yang ini berarti ini X1G, ini juga X1G. Gimana caranya biar tetap sama yang kita modifikasi itu? Kita samakan si X1G ini dengan X1A. X1G ini, X1G yang lurus ini, dan X1A yang bercabang ini. Dapat dia seperti ini. Ini kita bisa bagi sama satu bawah sama-sama kita bagi X1 dapatnya A sama dengan G. Berarti besar kompensatornya sama dengan besar sistem subsistemnya. Nah, kalau bagaimana dengan memindahkan titik penjumlahan? Ini titik penjumlahannya sebelum sistem. Ini setelah sistem. Berarti harus kita beri juga sebuah kompensator A. Nah, berarti kalau yang di kiri ini, yang ada warna kuningnya ini, X3 itu X1 ditambah negatif X2 dikali G. Kita distribusikan G-nya jadi X1 kurang X1G kurang X2G. Kalau X3 untuk yang ada warna merahnya ini, yang sudah kita pindahkan titik penjumlahannya ini, berarti X1G ditambah dengan negatif X2A, baru nilainya itu X3. Dari persamaan satu dan persamaan 2 ini, kita substitusikan, kita samakan dia, ini sama dengan yang ini, sama dengan yang ini. Nah, dapat nanti G sama dengan A, berarti bisa kombinatornya sama dengan subsistemnya. Nah, kalau titik penjumlahannya dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, caranya itu sama kita kompensator yang ini berarti X1G dikurang X2. Yang ini berarti X1 dikurang X2A dikurang X2A yaitu dikali G. Ini X3 kita samakan. Yang ini dapatnya dari sini, yang ini dapatnya dari sini, kita selesaikan persamaan sampai kita dapat A sama dengan 1/G. Satulah kompensatornya. Nah, itu adalah hubungan dan cara modifikasi dari diagram blok. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Nah, istilah baru nih, apa itu umpan balik? Umpan balik itu bisa juga kita sebut feedback, adalah subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian dari output ke input. Nah, gimana tuh? Nanti kita lihat di sistem kendali lingkar tertutup yang pakai umpan balik. Untuk sistem kendali lingkar terbuka, diagram bloknya seperti ini saja, tidak ada umpan baliknya, sehingga fungsi alihnya itu, output per inputnya itu CS per RS sama dengan GS. Keluarannya berarti CS sama dengan RS kali GS. Kalau sistem kendali lingkar tertutup, berarti dia memiliki umpan balik. Kalau memiliki umpan balik, yang mana tuh? Gitu kan? Pengembalian output ke input tadi prosesnya. Ini output kita CS, kita kembalikan ke input. Makanya kita buatkan
feedbacknya itu di sini, dibantu oleh garis-garis sinyal BS. Seperti itu. Nah, fungsi alihnya bagaimana? Untuk mendapatkan fungsi alihnya, kita harus membuatkan persamaan-persamaan untuk membantu kita menyelesaikan persamaan fungsi alihnya. Yang pertama ada CS sama dengan ES kali GS. Gimana, Bu? CS ini ES kali GS. ES kali GS terbalik tadi. Kemudian untuk ES ini RS ditambah negatif BS. BS ini CS kali HS. Kemudian kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 2. Berarti yang kita ganti adalah si BS. Dapat dia seperti ini, seperti persamaan 4. Kemudian kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 yang kita ganti si ES ini. Jadinya RS dikurang CSHS dikalikan dengan GS ini nih. Kemudian persamaan ini kita selesaikan. Dapatnya itu yang setelah tadi kan kita dapatnya ini nih, kita gunakan sifat distributif untuk mendistribusikan GS. Jadinya RS dikali GS dapatnya RS GS. Ini lagi negatif CSHS dikalikan dengan GS dapatnya negatif CS HS GS. Kemudian kita pindahkan yang ini ke ruas kiri untuk mengelompokkan si CS. Dapatnya itu seperti ini. Nah, ternyata suku-suku di ruas kiri itu sama-sama punya CS. Nah, karena dia sama-sama punya CS, bisa kita faktorkan aja. Jadinya itu CS dikalikan dengan 1 tambah GSHS sama dengan RSGS. Udah deh, kita susun aja. Jadi, fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup. Fungsi alih itu output per input. Berarti CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GSHS. Untuk keluarannya berarti CS sama dengan GS per 1 tambah GSHS dikalikan dengan RS. Nah, ini adalah rangkuman dari perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Kalau dari pengertian tadi, berarti kita bisa lihat perbandingannya tuh dari umpan balik. Yang satu tidak ada, yang satu ada. Kemudian kalau untuk dari kestabilannya itu, dia itu lebih stabil yang lingkar tertutup. Karena ada feedback tadi. Kalau untuk lebih mudah dibuat, ya lebih mudah yang terbuka karena dia nggak ada feedback, komponennya lebih sedikit. Kemudian untuk biaya pembuatannya itu lebih jauh lebih murah yang lingkar terbuka. Sama alasannya komponennya lebih sedikit. Kemudian kita akan bahas bagaimana cara mengendalikan kontrol kecepatan motor DC. Nah, yang pertama itu adalah dengan menggunakan konstanta pengali. Konstanta pengali atau KP. Nah, apa itu? Konstanta pengali itu adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Berarti kalau dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan pengali, katanya sebelum masuk ke plan. Berarti kita taruh dia sebelum GS. Yang ini juga sebelum GS. Berarti fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan KP itu menjadi CS per RS sama dengan KP kali GS. Kalau lingkar tertutup jadi CS per RS sama dengan KP kali GS per 1 tambah KP kali GSHS. Seperti itu. Kemudian ada lagi untuk kontrol kecepatan motor DC ini bisa menggunakan pengendali PID proporsional, integral, derivatif. P-nya itu proporsional, I-nya integral, D-nya derivatif. Nah, itu adalah pengendali yang kita gunakan untuk memperbaiki performansi suatu sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Apa yang maksudnya? Maksudnya itu akan kita bahas dari masing-masing tipe pengendali. Ada beberapa variasi-variasi yang bisa kita pakai dari tipe-tipe pengendali ini. Variasinya itu akan kita cobakan di praktikum nantinya, tapi kita harus kenal dulu apa saja tipe-tipe pengendali. Tipe yang pertama itu adalah tipe pengendali proporsional, pengendali P saja. Gunanya itu adalah untuk mempercepat penguatan, memperbesar penguatan. Kalau besar penguatannya, berarti cepat respon transiennya. Berarti pengendali proporsional ini outputnya akan sebanding dengan inputnya gitu.
Untuk persamaannya itu kita dapatkan dari hubungan antara sinyal error dan sinyal kontrol U. Dalam domain waktu berarti UT sama dengan KP kali ET. Dalam domain Laplace berarti US per ES sama dengan KP. Nah, tadi katanya pengendali P itu untuk mempercepat respon transien. Berarti kalau suatu sistem kita berikan KP, tapi KP-nya itu diperkecil, responnya jadi semakin lambat. Berarti time race-nya besar, dia lama gitu. Kalau KP-nya diperbesar, berarti sistemnya jadi semakin cepat, time race-nya singkat, dia cepat gitu. Yang terakhir, kalau berlebihan gimana? Kalau KP-nya itu terlalu besar, sistem itu jadi tidak stabil, dia balap-balap jadi cepat gitu. Nah, dia tuh akan menyebabkan terjadinya overshoot atau osilasinya itu jadi jelas banget kelihatannya. Nah, KP ini bisa diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error. Tapi dia itu nggak bisa ngilangin steady state error. Nah, gimana ya caranya untuk menghilangkan steady state error? Caranya itu adalah dengan menggunakan pengendali pengendali integral. Pengendali integral itu cara dia menghilangkan steady state error itu adalah menghasilkan output yang lebih besar atau output yang lebih kecil dari error inputnya. Error inputnya itu harus sama dengan nol. Nah, hubungannya itu seperti ini. Error E itu diumpankan sebagai laju perubahan sinyal. Laju perubahan sinyal itu dinyatakan dalam turunan. Makanya ini turunan dari UT terhadap DT sama dengan KI kali ET. Caranya itu untuk dapatkan UT, kita integralkan kedua ruas sehingga dapat yang seperti ini. UT sama dengan KI dikalikan dengan integral dari nol sampai T, ET, DT. Kalau dalam domain lapas berarti kita ubah jadi US per ES sama dengan KI per S. Pengaruhnya itu, kalau suatu sistem diberi KI, respon sistemnya semakin lambat. Dia beda dengan KP. Kalau KP dia semakin cepat, kalau KI dia semakin lambat. Nah, kalau suatu sistem diberi KI, tapi ESS-nya nol, ESS itu error steady state ya, berarti outputnya tetap. Tapi kalau ESS-nya tidak sama dengan nol, berarti dia tuh outputnya akan naik atau outputnya akan turun sesuai dengan nilai ESS-nya dan nilai KI yang diberikan. Tapi kalau nilai KI-nya itu sangat besar, errornya semakin cepat hilang. Tapi kelemahannya osilasinya jadi meningkat. Berarti pertanyaannya sekarang, bagaimana ya cara menghilangkan atau meredam osilasi? Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan pengendali derivatif, pengendali D. Nah, pengendali D itu meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point. Caranya gimana? Dia akan menghasilkan output yang berupa diferensial dari input. Dia itu baru bisa bekerja kalau inputnya berubah gitu. Nah, dia itu hubungannya sinyal kontrol U-nya itu bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E. Berarti sekarang sinyal error yang dinyatakan dalam turunan yang ini dia. Kita ubah dalam domain Laplace berarti US per S-nya itu KD kali S. Nah, gimana kalau suatu sistem diberi KD? Dia itu kalau diberi aja gitu, tapi inputnya tidak berubah, berarti nggak bakalan ada juga outputnya. Tapi kalau dia diberi KD dan errornya itu berubah terhadap waktu, berarti inputnya itu juga ikut berubah, outputnya itu akan berubah sesuai dengan nilai KD yang kita berikan dan laju perubahan errornya sesuai dengan laju perubahan errornya. Tapi kalau KD kita tingkatkan, dia itu akan menjadi lebih stabil dan overshoot-nya itu akan berkurang. Tapi sayangnya, si pengendali derivatif ini nggak bisa kerja sendiri. Pengendali derivatif ini dia hanya bekerja pada lingkup yang sempit. Jadi dia harus digandeng dengan pengendali lainnya. Jadi ada beberapa variasi dari pengendali D ini sendiri. Dia harus digabung dengan P atau harus digabung dengan PI. Jadi untuk pengendali PD atau pengendali PID gitu. Nah, kemudian ada lagi pengendali proporsional integral. Kita gabungkan P dan I. P-nya itu yang ini. Nih, ini dapatkan dari pengendali P tadi. Ini dapatkan dari pengendali I. Tadi pengendali I persamaannya UT sama dengan KI kali integral dari nol sampai T ET DT. KI itu sama nilainya dengan KP per TI. TI itu waktu integral. Jadi dalam domain Laplace bisa kita tulis seperti ini.
Nah, pengaruhnya itu kalau diberi pengendali PI, berarti respon sistemnya itu menjadi lebih baik. Dia jadi lebih cepat dan error steady state-nya hilang gitu. Tapi sayangnya overshoot-nya itu tinggi. Dan dia itu errornya itu jadi nol. Nah, errornya itu dikembalikan ke nol. Nah, errornya itu tidak dikembalikan ke nol, tapi nilainya itu konstan. Karena errornya itu udah dihilangkan gitu. Kalau dalam pengendali proporsional integral ini, KI itu harus lebih besar dari KP. Karena tujuannya adalah untuk mencegah overshoot berlebihan dan agar ESS-nya hilang. Berarti KI-nya harus lebih besar. Nah, kalau untuk pengendali PD, proporsional derivatif. Nah, dia itu yang ini dapatnya dari yang proporsional nih. Yang ini dapatnya dari yang di derivatif. Nah, yang derivatif ini tadi ininya KD kan, berarti KD itu nilainya sama dengan KP kali TD. TD itu waktu derivatif. Dalam domain Laplace seperti ini. Nah, tadi D itu tidak bisa bekerja kalau inputnya tidak berubah. Makanya di sini dia bekerja saat nilai errornya berubah. Karena kita pakai P berarti respon sistemnya cepat. Karena kita pakai D berarti overshootnya rendah. Seperti itu. Nah, gimana kalau kita gabungkan tiga-tiganya jadi PID, proportional integral derivative. UT-nya berarti ini dari P nih. Ini dari I. Ini dari D. Kalau dalam domain Laplace berarti kayak gini ya. Nah, pengaruh P-nya respon transientnya jadi lebih baik, lebih cepat. Pengaruh I-nya ESS-nya hilang. Overshoot-nya jadi rendah dari D. Nah, dia tuh jadi lebih baik. Nah, dari tipe-tipe pengendali yang ada ini, ada P, I, D, PI, PD, dan PID. Ada 4 variasi yang akan kita cobakan di praktikum, yaitu P, PI, PD, dan PID. Itu yang kita cobakan di praktikum. Nah, kalau kita rangkum, pengaruh-pengaruhnya itu seperti ini. Ini adalah pengaruh pengendali P, pengendali I, dan pengendali D terhadap rise time, overshoot, settling time, dan steady state error. Kemudian kita juga akan bahas mengenai parameter tanggapan peralihan. Parameter tanggapan peralihan ini adalah parameter yang kita gunakan untuk melihat respon sistem ketika kita berikan nilai-nilai set point dan pengendali. Nah, yang pertama itu sama seperti modul satu, dia ada nilai akhir, time constant, time rise, dan settling time. Sama, time constant itu waktu ketika 63,2% dari nilai akhir. Rise time itu waktu ketika 0 sampai 100, 10 sampai 90, 5 sampai 95% dari nilai akhir. Settling time itu waktu ketika 5 atau 2 atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Berarti 98% dari nilai akhir. Nah, tambahannya untuk kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup ini ada delay time, maksimum overshoot, dan time peak. Delay time ini 50, waktu ketika 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, karena dia berosilasi, nilai akhir itu bisa disentuh berkali-kali. Nanti kita lihat dari grafiknya. Maksimum persen overshoot itu adalah nilai puncak maksimum saat error steady, saat kondisinya tuh sudah steady state, sudah stabil gitu. Kemudian ada lagi time peak. Time peak itu waktu puncak pertama dari overshoot. Nah, kalau digambarkan jadinya seperti ini. Yang mana yang TR itu dari 0 sampai 100%. Ini 100% udah sampai ya di set point. Set point kita sekarang 1. Nih. Kemudian kalau TP itu nilai puncak pertama. Puncak kita ini. Nah, berarti MP itu nilai puncak. Ini dia. TP itu waktu ketika mencapai puncak, di sini dia. Kalau TS tuh 98% dari nilai akhir. Yang menyentuh nilai akhir terakhir kali itu yang ini. Berarti 98%-nya di sini. Nah, kemudian untuk TD, setengah dari set point. Set pointnya 1, berarti setengahnya 0,5 di sini dia. Berarti TD itu yang sejajar ini, yang di sini dia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cara untuk mengontrol ini, memilih berapa PID yang kita butuhkan itu ada banyak.
Tapi yang kita cobakan itu hanya tiga, ada trial and error, Ziegler-Nichols, dan Cohen-Kuhn. Nah, namanya itu adalah metode penalahan atau tuning PID untuk mengatur nilainya. Trial and error itu sesuai nilainya, ya udah kita coba, kalau error kita coba lagi. Seperti itu. Kita lakukan pengujian berulang-ulang, terus kita ubah nilainya berdasarkan hasil yang kita amati gitu. Kalau nilainya udah sesuai, kita berhenti. Kalau belum sesuai, kita trial and error terus. Kemudian ada Ziegler and Nichols. Ziegler-Nichols ini kita mengasumsikan modelnya itu belum diketahui, plan itu belum diketahui, fungsinya itu kita nggak tahu gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk melihat respon sistem. Kalau metode Cohen-Kuhn itu sama, tapi ternyata hasilnya time rest-nya lebih cepat. Bedanya, Cohen-Kuhn ini hanya untuk sistem kendali lingkar terbuka, tapi Ziegler-Nichols ini bisa untuk sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Makanya, metode Ziegler-Nichols inilah yang kita pakai dalam percobaan nantinya. Nah, untuk modul 2, sekian materi yang kita pelajari. Terima kasih untuk semua praktikan. Uni akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.